Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul atau dapat bertatap muka di tempat masing-masing yang insya Allah berkahi ini. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Bidan Caroline Dizi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan sedikit sharing kepada kalian semua, kepada Antuna, khususnya para ahwat, para ummahat semua, mengenai apa saja keluhan-keluhan yang sering Umma keluhkan, ya. Nah, alhamdulillah tempat praktek Bidan Caroline sudah mulai beroperasi sejak terhitung dari awal bulan Maret ini di Desa Losari Kidul, Gang Kemuning, RT 3 RW 1, nomor 16, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, baik, untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah Ana akan membahas mengenai keputihan atau yang biasa disebut dalam kesehatan yaitu lekore. Ya. Baik, kita masuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama kita harus mengetahui dulu dari mulai definisinya, kemudian angka kejadiannya, penyebabnya apa saja, diagnostiknya apa saja, dan yang terakhir bagaimana sih kita menangani atau cara penata laksanaan pada kasus-kasus keputihan ini. Yang pertama ada definisi. Definisi dari keputihan atau lekore yaitu keluarnya cairan selain darah dari vagina. Nah, selain darah haid, selain darah nifas, juga ternyata terdapat keluar cairan yang namanya keputihan dari vagina. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Di sini ada berwarna putih, bisa dengan bau atau tanpa bau, kemudian bisa dengan atau tanpa gejala lainnya seperti gatal, panas, bahkan sampai mengeluarkan jaringan tubuh. Nah, di sini angka kejadiannya, salah satu keluhan yang paling banyak ditemukan rata-rata mau ibu hamil, mau anak remaja, mau pasangan usia subur, mau itu pramenopause, itu pasti mengalami, apalagi ibu hamil, pasti mengalami yang namanya keputihan. Nah, kemudian keputihan itu ternyata sangat mengganggu, bisa sampai mengganggu aktivitas kalau misalnya keputihannya keluar berlebihan. Kemudian tadi dewasa tidak mengenal usia ya, mau dewasa mau hingga tua itu pasti. Kemudian tidak mengenal tingkat sosial budaya, ekonomi dan maupun pendidikan. Nah, bisa juga karena salah satu keluhan dari akseptor KB hormonal dan spiral. Kemudian angka kejadiannya. Nah, angka kejadiannya ini bisa terjadi dari hal yang sepele hingga sampai menyebabkan tumor. Kemudian dapat terjadi karena stres dan juga bersifat kronis. Penyebabnya ada normal dan abnormal. Sekarang kita bahas dulu mengenai penyebab yang normal. Yang pertama, keputihan itu bisa terjadi pada bayi baru lahir hingga 10 hari setelah bayi lahir. Jadi untuk para ummahat yang memang baru saja melahirkan bayinya, biasanya itu segera setelah lahir, suka ada keputihan di bagian labia mayor atau minor di bagian vagina bayi. Nah, ini merupakan hal yang normal, jadi tidak perlu dikhawatirkan atau tidak perlu penanganan khusus. Kemudian pada
sekitar menarche ya. Jadi menarche itu adalah menstruasi pertama atau darah yang pertama kali keluar dari vagina. Itu dari usia menarche. Kemudian dikala terangsang sebelum dan sesudah hubungan badan. Jadi biasanya sebelum berhubungan intim itu kan pasangan-pasangan semua pasti melakukan foreplay dulu ya. Nah, itu kalau terangsang itu pasti mengeluarkan cairan bening atau juga apa ya, bisa keputihan tapi bukan keputihan yang abnormal, yang masih normal gitu. Karena ini keluarnya kala terangsang sebelum atau sesudah berhubungan badan. Kemudian ibu hamil. Nah, ini ibu hamil hal yang normal jika ibu hamil mengalami keputihan. Nah, di sini ada penyebab yang abnormal atau penyebab yang tidak normal. Pertama, ada iritasi, kemudian penyakit sistemik, dan pemakaian obat lama. Kita bahas dulu dari yang iritasi. Pertama, penyebab keputihan yang tidak normal itu bisa karena iritasi. Nah, iritasi itu disebabkan dari apa? Pertama, cara pembilasan vagina yang tidak betul. Jadi, sedikit informasi bahwa cara pembilasan vagina yang betul itu adalah ketika kita cebok, arahkan tangan kita yang kiri ketika cebok itu dari depan menuju ke belakang, ya menuju anus, bukan dari anus dibawa ke depan. Nah, itu akan beresiko menyebar luasnya bakteri-bakteri yang ada di belakang menuju ke saluran vagina. Kemudian yang kedua, akibat dari kondom vagina. Nah, ini contoh dari kondom vagina ya. Nah, ini adalah salah satu kondom vagina. Nah, penggunaan kondom vagina akan menyebabkan atau kemungkinan besar mengalami iritasi pada vagina. Kemudian yang ketiga ada trauma pada vagina dan leher rahim. Kemudian yang keempat ada tampon, pembalut atau sabun. Nah, ini dia contoh dari tampon. Ya, ini dia tampon. Tampon vagina itu dipakai ketika haid atau cup yang berupa cup. Kalau untuk sekarang lagi pada musimnya yang pada pakai cup ini, cup menstruasi. Jadi dua-duanya sangat tidak disarankan untuk dipakai para ahwat atau umahat. Ya lebih baik menggunakan pembalut biasa, tapi pemilihan pembalutnya pun harus tetap diperhatikan. Kemudian yang kedua ada penyakit sistemik. Nah, ini penyakit bawaan yaitu kencing manis atau diabetes. Biasanya ibu-ibu atau umahat sekalian yang pengidap diabetes atau kencing manis biasanya terdapat pengeluaran keputihan yang berlebihan. Dan juga yang ketiga ada pemakaian obat lama. Kortikosteroid ini merupakan obat anti radang yang biasa atau yang memicu pengeluaran keputihan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya sedang proses pengobatan yang memang ada obat anti peradang, itu diminum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kalau misalnya dirasa sudah mendingan kondisinya atau sudah dirasa tidak ada keluhan lain, sebaiknya tidak usah dikonsumsi yang secara berlebihan. Kemudian, nah ini penyebab dari keputihan yang abnormal itu pertama dari infeksi, baik itu bakteri, jamur atau parasit. Nah, ini bisa ditimbulkan dari cara pola hygiene kita yang tidak dijaga dengan baik, bisa juga dari pola makan atau pola hidup kita yang tidak dijaga dengan baik. Ini akan menyebabkan infeksi pada sekitar vagina. Nah, ini untuk yang penyebab abnormal ada dua. Yang pertama dari tumor leher rahim, dan terbentuknya saluran dengan daerah sekitar. Maksudnya ini di bagian saluran atau daerah-daerah area vagina gitu di dalam tubal fallopian. Nah, ini kemudian penyebab abnormal kontrasepsi ya, bisa dari spiral atau hormonal dari IUD atau juga penggunaan KB suntik, pil dan sebagainya. Ini bisa penyebab yang abnormal menyebabkan keputihan. Kemudian diagnostik gejala klinis atau pemeriksaan penunjang. Ya, diagnosanya bisa diketahui dari gejala-gejala yang umat sekalian rasakan. Kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan penunjang, kita baru bisa mendiagnosanya. Nah, di sini ada gejala-gejala klinis ya, ciri-ciri atau gejala yang bisa ditemukan pada saat keluarnya keputihan.
Bisa dilihat dari warna dan konsistensi cairan. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang pertama, ada jika keputihannya keluarnya jernih, berlendir, tak berbau. Nah, ini disebabkan karena kadar estrogen yang tinggi atau stres. Jadi makanya pada setiap siklus kehidupan kita, upayakan supaya tidak terlalu stres atau terlalu memikirkannya berlebihan ya, karena itu akan memicu atau menyebabkan keluarnya keputihan yang berlebihan juga. Kemudian yang kedua ada putih, encer, berbau apak atau gatal. Nah, ini bisa disebabkan karena infeksi jamur. Kemudian yang ketiga ada kekuningan, kental, berbau, dan gatal. Ini diakibatkan karena infeksi bakteri. Kemudian ada kuning, kehijauan, berbusa, sampai gatal juga. Ini bisa disebabkan karena infeksi Trichomonas vaginalis. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Kemudian yang terakhir ada yang paling parah, berbentuk coklat atau kemerahan. Tidak hanya keputihan, tapi sampai mengalami keganasan atau coklat atau kemerahan. Nah, ini di sini ada contohnya. Ini ada keputihan yang normal dan tidak normal. Ini yang di sebelah kanan ujung bawah. Ini merupakan coklat atau warna kecoklatan dan kental ya. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian, nah ini ada gejala klinis. Ya, gejala klinisnya itu yang pertama, pada saat pengeluaran keputihan ini bisa juga diiringi atau disertai rasa gatal dan terbakar. Nah, pada saat pemeriksaan inspekulo, ya, liang kemaluannya berwarna merah, kemudian bibir kemaluannya itu terlihat seperti bengkak atau udem, kemudian lecet-lecet, bahkan sampai bisa menyebabkan bisul kecil-kecil atau strawberry appearance. Ini contohnya ya, yang di sebelah kanan. Nah, ini jika dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan klinis, pemeriksaan inspekulo maksudnya itu nanti terlihat seperti bentuk strawberry. Ada titik-titik warna merah atau bisa melepuh. Nah, ini bisa juga keluar jaringan atau gambaran kembang kol, bisa juga perdarahan setelah berhubungan badan, dan pembesaran kelenjar getah bening di lipatan paha. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada saat keluar keputihan yang abnormal, kita bisa melakukan pemeriksaan urin, swab vagina, pap smear, dan biopsi. Ini bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Biasanya di puskesmas terdekat yang bisa dilakukan pemeriksaan itu swab vagina ataupun pap smear. Kemudian pelaksanaan atau pengobatan. Yang pertama itu pengobatan oral atau minum. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya, atau tablet vagina, dan juga cairan pembasuh vagina. Nah, ini cairan pembasuh vagina jika sudah atas rekomendasi dari dokter obgyn ya, jangan sembarangan menggunakan sabun vagina yang ada di swalayan itu tidak disarankan karena di dalamnya banyak sekali mengandung bahan kimia yang memicu atau mengakibatkan kesehatan reproduksinya terganggu. Kemudian yang kedua ada cegah pingpong fenomen ya. Maksudnya cegah pingpong fenomen itu ini nasihat untuk para suami supaya tidak jajan di luar ataupun lebih baiknya puasa dulu seksual ya selama pengobatan berlangsung. Kemudian, nah ini penata laksanaan yang umum atau yang biasa yang mudah dilakukan oleh kita semua. Yang pertama, cara cebok yang benar, yang tadi sudah Anda berikan edukasi bahwa cara cebok yang benar itu adalah kita cebok membawa kotoran dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, ya. Nah, kemudian sambil dibersihkan lipatan-lipatan yang ada di area vagina kita. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang ketat atau celana dalam yang ketat yang tidak menyerap keringat dan mengiritasi kemaluan. Jadi diusahakan pilihlah bahan atau celana dalam yang memang menyerap keringat ya. Jangan yang bahan yang agak licin tapi tidak menyerap keringat. Kemudian menjaga kebersihan pakaian dalam, gunakan pembalut wanita yang baik. Nah, disarankan jika sedang terdapat pengeluaran keputihan yang berlebih, itu harus sering-sering mengganti pakaian dalam. Ya, tidak apa-apa, lebih baik sering mencuci pakaian dalam supaya kebersihan kita terjaga daripada kita ada rasa malas tapi justru kesehatan kita yang malah terpajan penyakit gitu. Nah, kemudian di sini ada atasi penyakit sistemik ya.
kencing manis dan kegemukan atau obesitas, ganti alat kontrasepsi. Nah, ini bisa untuk para pengidap diabetes atau obesitas, bisa dikondisikan terlebih dahulu penyakit sistemiknya, kemudian diiringi juga penyembuhan pada saat pengeluaran keputihan yang berlebihan. Kemudian kalau yang memang terkendala karena alat kontrasepsi, bisa dianjurkan atau mengganti alat kontrasepsi yang memang tidak mengeluarkan keputihan yang berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengatasi stres dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 2 poin yang paling penting menurut Ana untuk kita semua karena memang pada hakikatnya hidup itu tidak luput dari masalah, tidak luput dari stres. Jadi akhirnya 2 poin inilah yang memang salah satu cara yang paling mudah, yang paling ampuh dan tidak harus mengeluarkan biaya, harus bisa mengatasi stres dengan baik ya. Tidak semua hal apapun harus kita pikirkan, tidak semua hal apapun harus kita overthinkingkan, tidak harus semua masalah-masalah harus kita atasi semua gitu. Let it flow, kemudian kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliaulah yang Maha pengatur segalanya. Jadi cara penting untuk bisa mengatasi stres, kita sering-sering mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan, karena kita punya potensi besar, jangan melihat semua kekurangan yang ada pada kita dan kekurangan pada lingkungan sekitar. Ya, lebih sabar dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Semoga dengan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengelola atau mengatasi stres supaya tidak terlalu larut dalam memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk diri kita sendiri ya, apalagi sampai menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu kan malah tidak baik ya. Malah tidak menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat harus kita jaga. Jadi apapun yang sudah kita jalani, lanjutkan pada proses yang memang harusnya kita jalani kita. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Nanti kita akan bahas masalah-masalah yang lain yang sering terjadi pada umat atau ahwat semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.